Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Landari dari kelas IF21A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Terdistribusi tentang penamaan. Pengenalan name service. Name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Pengakasan resource pada sistem terdistribusi yang memerlukan nama resource untuk pemanggilan, alamat, lokasi resource, rute bagaimana mencapai lokasi tersebut. Name service memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute yang dibahas di jaringan komputer. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer, layanan, remote, objek, berkas, pemakai. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi yaitu ada URL untuk mengakses suatu halaman web, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Name resolution, binding, dan attributes. 1. Name resolution. Nama ditranslasikan ke data tentang resource atau objek tersebut. 2. Binding. Asosiasi antara nama dan objek. Biasanya nama diikat atau bond ke atribut dari suatu objek. 3. Address. Atribut kunci dari sebuah entitas dalam sebuah terdistribusi. 4. Atribut. Nilai suatu objek properti. Penguraian naming domains untuk mengakses resource dari URL. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, tujuan penamaan. Yang pertama, identifikasi. Seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. 2. Memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai atau tidak harus nama yang sama. 3. Memungkinkan location independence. Perubahan lokasi tidak menutup perubahan nama asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. 3. Memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari menebak. Jadi, jika semua mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit sekali menebak nama tersebut. Jenis penamaan. Yang pertama ada usernames, dibuat oleh pemakai atau user, merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string of character, contohnya HP201 untuk pencetak. Yang kedua itu ada system names, terdiri dari bit string internal untuk sistem, tidak ditunjukkan untuk manusia, lebih kompleks dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Struktur nama. 1. Ada primitif atau flat names atau unique identifiers atau UIDs tanpa struktur internal, hanya string of bits, digunakan untuk perbandingan dengan UID lain, tidak membawa informasi lain atau pure names, sangat berguna dan banyak digunakan karena location dan application independent sehingga tidak menjadi masalah bagi mobilitas objek, seragam fixed size, compact, mudah disimpan, dipas, dan jika cukup besar menjadi sulit ditebak. Yang kedua, partition names atau PN, komposisi dari beberapa nama primitif biasanya disusun secara hierarkis.
Contohnya telaga.cs.ui.ac.id atau CS atau docs atau akademik atau SISDIS atau naming.ppt. Membawa informasi atau impure names biasanya tidak secara unik mengidentifikasi objek. Beberapa nama bisa dipetakan ke satu objek. Descriptive names atau DN, daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasikan objek secara unik. Membawa informasi atau impure names, DN adalah superset dari PN. E.G.OC X.500 Director Service. Director Information Tree atau DIT X.500 Name Tree. Director Information Base atau DIB, the entry directory structure including the data associated with the nodes. Name konteks. Nama selalu diasosiasikan dengan konteks yang mendefinisikan di mana nama tersebut valid. Ada dua macam konteks. Yang pertama universal context, dimanapun nama digunakan nama di-resolved dengan cara yang sama. Yang kedua dapat disalin dari mesin ke mesin dengan bebas. Contohnya http www.cs.ui.ac.id index.html. Relative context, content dependent. Contohnya resolve pada konteks A, sedangkan pada node yang berbeda dapat merujuk pada hal yang berbeda pula. Sasaran fasilitas penamaan. 1. Efisien karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, terdistribusi. Renungkan jika UIDS dibangkitkan oleh centralized generator, bottlenecks, node tempat generator tersebut mengalami kegagalan. Yang ketiga, tanpa seperti global space, tidak tergantung konektivitas, topologi, dan lokasi objek. Yang keempat, mendukung pemetaan mini antara nama dan objek untuk memungkinkan multicast. Yang kelima, mendukung dynamic relation of object jika objek atau proses potensial untuk mobile berpindah-pindah. Jadi, diperlukan dynamic binding antara nama dan alamat, juga antara alamat dan rute. 6. Memungkinkan local aliases sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semena mereka terhadap suatu objek. Tentu saja diperlukan pemetaan antara aliases dan full names. Nah, ini ada name list. Name list terdiri dari dua komponen, yaitu name agents dan name server. Name agent tuh ada klien-klien dan name server. Name agent berada di klien. Bisa satu name agent per klien atau satu nama agen digunakan oleh beberapa klien. Nama agen menjadi perantara antara klien dan name server. Contohnya resolve pada domain name service atau DNS. Fungsi name agent. 1. Memastikan bahwa lokasi name server tersebut transparan bagi klien program atau menyembunyikan lokasi name server. Yang kedua, berbicara dalam protokol komunikasi yang dimengerti name server. Yang ketiga, mengetahui bagaimana namespace diatur sehingga tahu kemana suatu request harus dikirim untuk memperoleh informasi lokasi. Yang keempat, melakukan negosiasi kompatibilitas suatu availability sumber daya atau resource berdasarkan atribut. Selanjutnya, name server. Name server menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples. Contoh atribut. Jika resource adalah printer, maka atribut dapat menyatakan apakah objek dapat melakukan pencetakan PostScript atau tidak. Hal yang harus dimiliki. Yang pertama, availability. Yang kedua, resilience to failure. Yang ketiga,
konsistensi. Yang keempat, kecepatan menerima pengaruh perubahan namelist. Yang kelima, kemudahan mengkompilasi list of object atau resource. Ada dua jenis name server. Yang pertama ada primary name servers. Mendapatkan data dengan membaca file distro, lebih dikenal dengan file John. Yang kedua, secondary name server. Mendapatkan data dengan mereplikasikan data yang ada di primary server, lebih dikenal dengan transfer John. Bentuk namelist. Namelist tersentralisasi adalah namelist yang berada pada suatu mesin. Kelebihannya, layanan cukup dilakukan dengan melihat namelist. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan antara regis objek dan saat objek tersebut dapat diakses sangat singkat. Yang ketiga, mudah untuk memperoleh daftar objek aktif. Kekurangannya, uh, poor resilience jika node crash terjadilah malapetaka. Yang kedua, kemacetan atau congestion membatasi availability. Yang B, namelist terreplikasi penuh digunakan untuk mengatasi kekurangan namelist tersentralisasi. Masalahnya yang pertama itu ada write. Untuk menjaga konsistensi, jika namelist direplikasi, maka setiap perubahan harus terrefleksi di semua copy. Yang kedua, bagaimana jika saat perubahan dicatat ada sebagian replika yang tidak dapat dihubungi atau link are not valued. Yang kedua itu read. Bagaimana jika informasi yang diperoleh ternyata sudah usang atau beberapa replika yang tidak dapat diakses? Solusinya, yang pertama, sebuah name servers dipilih sebagai master dan selalu merefleksikan secara akurat state of the world. Yang kedua, name servers lainnya bertindak sebagai pemberi petunjuk atau hint yang belum tentu benar. Yang ketiga, propagasi informasi antara master dan replika dilakukan saat sepi. Bentuk namelist diperlukan beberapa asumsi, yaitu data penamaan tidak sering berubah sehingga ketidakkonsistenan relatif jarang terjadi, tergantung dari aplikasi, cukup akurat untuk mail system tapi tidak untuk sistem berbasis objek yang sangat dinamis. Jika dipakai data yang usang, maka akan terjadi error yang dapat diatasi. Contoh, buku telepon yang membuat nomor telepon yang tidak terpakai lagi. Tidak ada masalah jika dipakai data usang. Contoh, forward pada alamat email yang lama. Kelebihan, tidak perlu suatu central name server di mana seluruh stasiun tergantung pada name server tersebut. Masih relatif untuk memperoleh daftar objek dalam suatu jaringan di mana suatu namelist berisi informasi yang dibutuhkan. Availability meningkat sehingga lokasi objek yang dapat ditemukan lebih cepat dari namelist tersentralisasi. Kekurangannya, yang pertama, menggunakan lebih banyak memori. Yang kedua, potensial timbul masalah konsistenan pada beberapa jaringan. Broadcast fax ke replika sangat meningkatkan overhead jaringan. Namelist terreplikasi sebagian. Sebagian namelist disimpan dalam cache setiap mesin, memerlukan mekanisme petunjuk atau hint yang biasanya benar, tidak ada master copy sehingga dapat timbul masalah. Yang pertama, seberapa besar cache. Yang kedua, manakah nama yang harus dihapus dari cache untuk menjaga konsistensi. Yang keempat, umum digunakan pada sistem berbasis objek. Yang kelima, UID merupakan nama objek. Potensi lokasi disimpan dalam nama tersebut untuk menghindari seringnya berkonsultasi dengan nama server. Petunjuk harus dapat diandalkan. Jika sebuah objek berpindah, maka setiap referensi harus diubah atau persatu. Contoh name service, ada DNS atau domain name service, itu memetakan nama domain ke alamat. Yang kedua ada GNS, global name service, memetakan global name ke atribut-atribut. Skalabilitas dapat menangani perubahan. Yang ketiga X500, directory service, memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Yang keempat Genie discovery service, yaitu mencari objek X sesuai dengan atribut yang ada.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.